Selamat pagi, kembali dengan Ajukan Afan. Kembali dengan channel yang tidak penting dan sangat membosankan seperti biasa. Yuk, daripada semakin tidak penting, kita keluar aja dari pinggir sungai ini, guys. Sekarang sudah hari keberapa ya? Karantina wilayah di kota Houston, Texas, yang mana pada sore hari banyak sekali dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk jalan-jalan, lari-lari, naik sepeda, dan bersosialisasi dengan jarak yang cukup sehat. Saya ini ada cerita sebenarnya, yang mana kemarin saat saya unggah sebuah video yang ngebahas perihal ketertarikan banyak laki-laki bule terhadap perempuan-perempuan Indonesia. Kalau laki-laki bule banyak suka perempuan Indonesia, apakah ada perempuan-perempuan bule yang suka laki-laki Indonesia? Ada, tidak, ada, tidak, ada, tidak, tidak, ada, tidak, ada, tidak, ada, tidak. Gak usah berantem sambil jalan, ngobrol, dan mari kita semakin bosan bersama-sama. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini salah satu bunga yang sangat terkenal, khususnya di state Texas. Ini sebenarnya ungu ya. Tapi di state Texas, mereka menyebutnya sebagai blue bonnet. Bunga ini menjadi bunga lambang dari negara bagian Texas. Bagaimana? Seperti yang kalian lihat, dari wajah ini bisa terpancarkan betapa berbunga-bunganya hati saya. Sebelum memulai video kali ini, biar saya duduk aja dah. Oke, mari kita ngebahas perihal ketertarikan wanita-wanita bule terhadap laki-laki Indonesia. Apa saja yang menyebabkan atau alasan apa saja sehingga mereka itu jatuh hati? Alasan pertama adalah laki-laki Indonesia itu berbunga-bunga seperti yang sedang saya alami sekarang nih, guys. Alasan pertama adalah karena laki-laki Indonesia itu sangat perhatian. Laki-laki Indonesia itu tidak jarang dikenal sebagai laki-laki yang suka basa-basi. Tapi justru hal tersebut dianggap sebagai sebuah perhatian, guys. Telepon teman ceweknya, "Hey, kamu sudah makan belum hari ini?" Atau, "Hey, mau dibelikan apa hari ini?" "Oh, sedang sakit ya? Sudah minum obat belum?" Nah, hal-hal yang sangat kecil seperti itu sangat mengena bagi teman-teman bule. Dan itu dianggap sebuah perhatian yang cepat atau lambat membuat mereka itu jatuh hati. Ini ada teman-teman bule yang lagi foto di depan bunga nih, guys. Iya. That's good one though. Alright, jadi poin pertama adalah karena laki-laki Indonesia itu dianggap sangat perhatian. Baik, seperti yang kalian perhatikan, banyak sekali orang-orang yang mengambil foto, mengabadikan momen yang sangat keren nih, guys. Karena ini adalah musim semi di Amerika atau spring season. Jadi banyak tempat-tempat umum seperti ini tumbuh bunga-bunga liar. Orang-orang Indonesia, baik laki-laki atau perempuan, itu terkenal sebagai orang-orang yang sopan kalau bertutur, bersikap, dan mereka itu baik hati. Anak-anak bule itu kalau berkomunikasi, yang namanya ngomong jorok, ngomong kasar, ngomong yang kadang memang tidak proper, itu biasa bagi mereka. Kita sebagai orang Indonesia yang tinggal di Barat, kalau tidak bisa dikatakan tidak pernah, itu persentasenya sangat-sangat jarang kita ngomong kasar ya. Bahkan dalam percakapan sehari-hari, seringkali kita selalu menggunakan kata please, misalnya kalau kita minta tolong. Atau jika ada seseorang melakukan sesuatu buat kita, kita akan selalu bilang thank you so much. Jika ada teman yang kebetulan tidak ada kendaraan atau tidak ada jemputan,
kita biasanya akan selalu menawarkan ke mereka untuk mengantar ke rumah atau tempat tinggal mereka. Ini kayak apa ya? Kayak lereng, ada perbukitan kecil ini. Dan seperti kalian lihat ini, perumahan orang-orang kaya ternyata di balik perbukitan ini. Oke, poin ketiga yang menyebabkan banyak perempuan jatuh hati pada laki-laki Indonesia karena mereka menganggap bahwa laki-laki Indonesia itu smart. Wah, yang bener aja. But that is true. Saat kita berdiskusi atau saat kita sedang membicarakan sesuatu, banyak sekali hal-hal yang sebenarnya sangat simple bagi kita. Teman-teman bule itu banyak yang tidak tahu gitu loh. Kemampuan kita untuk mengetahui satu hal yang kecil, kemudian kita sampaikan pada sekelompok teman-teman bule, itu bagi mereka sudah dianggap smart atau sudah dianggap pintar. Jika kemarin kalian mengikuti video yang saya unggah, di situ saya sebutkan pada poin pertama yang menyebabkan laki-laki bule tertarik sama perempuan Indonesia adalah karena warna kulit perempuan Indonesia yang mereka anggap sangat eksotik, yaitu warna coklat. Pun demikian halnya dengan perempuan-perempuan bule, mereka pun juga sangat jatuh hati dengan laki-laki atau cowok yang punya kulit warna coklat. Dan kulit laki-laki Indonesia yang coklat itu menjadi idola bagi mereka. Kalian tentu sudah sering pergi ke Bali ya, atau tempat-tempat pariwisata yang ada di Indonesia. Selain Bali, misalnya di Yogyakarta, di Papua, di Ternate, atau di Danau Toba, atau di pantai-pantai terutama. Di sana kalian banyak sekali melihat bule-bule yang pada berjemur. Itu alasan kenapa mereka sangat mengidamkan, sangat menginginkan kulit coklat, karena mereka merasa kulit putih yang mereka punya itu kurang sehat. Jadi salah satu untuk mensiasati agar warna kulit mereka itu menjadi lebih gelap, itu dengan cara berjemur. Dari situ sudah kelihatan betapa cintanya mereka sama orang-orang yang berkulit coklat. Wah, ternyata banyak sekali lalu lalang orang yang naik sepeda juga jalan kaki nih guys. Oke, lantas apa lagi yang kira-kira bikin perempuan bule kelepek-kelepek terhadap laki-laki Indonesia? Asal pula syaratnya bahwa kalian itu tidak pelit guys. Karena budaya di sini yang sangat individualis. Jadi yang namanya laki-laki atau perempuan itu traktir itu jarang sekali. Kalau budaya di Indonesia kan sangat bisa mudah ditebak bahwa kalau laki-laki ngajak temen ceweknya itu keluar makan malam misalnya, hampir pasti bahwa pacar laki-laki itu yang akan ngebayarinya. Nah kalau di sini belum tentu, atau bahkan justru sebaliknya. Dari situ dengan cara ngebayarin makanan mereka, dengan cara ngebayarin apa yang mereka beli, itu bagi mereka adalah bahwa kalian itu punya tanggung jawab terhadap mereka. Yang mana hal tersebut sangat jarang mereka dapatkan dengan teman-teman laki bule mereka. Udah, yuk kita review ada apa gerangan di sini. Ternyata di sini itu belakangnya rumah-rumah yang sangat bagus nih guys. Tidak banyak yang bisa kita lihat terkecuali sederetan rumah-rumah orang cukup kaya. The next point adalah kalian itu dianggap sebagai para pekerja keras guys. Jadi bagi teman-teman bule bahwa laki-laki Indonesia itu dianggap sebagai para laki-laki pekerja keras. Itu yang membuat mereka itu jatuh hati. Ya, sesuai dengan pengalaman saya sendiri di sini bahwa banyak laki-laki bule itu sukanya hanya bekerja sesuai dengan jam yang ditentukan oleh pemerintah. 40 jam seminggu.
Kita sebagai laki-laki Indonesia sangat dengan senang hati jika kita mendapatkan jam kerja yang lebih dari 40 jam seminggunya. Karena dengan cara lebih banyak jam kerjanya, kita berpotensi untuk mendapatkan penghasilan yang lebih. Nah, ini cukup menarik guys. Ini kan jembatan ya. Ini jembatan. Padahal ini jembatan cukup kecil ini. Nah, selalu ada peringatan slippery when wet. Kita harus hati-hati ketika melewati jembatan ini. Karena saat basah, saat musim hujan, jembatan ini akan basah. Dan itu akan licin kalau kita tidak hati-hati. Sebenarnya apa yang saya sebutkan dari awal tadi itu adalah poin-poin utama menurut saya ya. Jadi poin-poin utama dari individunya masing-masing, dari pribadinya laki-laki kita sebagai orang Indonesia. Tapi di sini sebenarnya menurut saya masih ada satu faktor utama lagi, yaitu faktor eksternal. Kenapa perempuan-perempuan bule itu jatuh hati sama laki-laki Indonesia? Oke guys, yang saya maksudkan dengan faktor eksternal tadi adalah kekayaan, kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa kita, yaitu budaya Indonesia, yang membuat banyak baik laki-laki atau perempuan bule sangat jatuh hati dengan Indonesia. Karena faktor budaya Indonesia yang luar biasa kaya itu menyebabkan mereka jatuh hati duluan sama Indonesia. Tidak sedikit kita temui laki-laki atau perempuan-perempuan bule yang pada akhirnya memutuskan untuk tinggal di Indonesia. Nah, bisa kalian bayangkan kalau mereka itu perempuan-perempuan tinggal di Indonesia karena sudah sangat mencintai budaya Indonesia, kita sebagai laki-laki Indonesia akan punya kesempatan untuk bisa menikah dengan mereka. Karena bagi mereka, kita yang hidup di tengah budaya yang luar biasa banyak, itu sangat menyenangkan bagi mereka. Termasuk tentu saja laki-lakinya. Good luck guys. Dengan budaya sopan santunnya, dengan budaya kecerdasannya, dengan budaya kerja kerasnya, dengan warna kulit kita yang eksotik, yang coklat, itu bagi mereka sangat menarik.